Hai teman-teman, kembali lagi dengan Dua Dunia. Kali ini Dua Dunia akan merangkum cerita dan misteri Waduk Kedung Ombo. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu tentang waduk ini. Lokasi objek wisata Waduk Kedung Ombo terletak di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, kurang lebih 29 km ke arah selatan kota Purwodadi. Waduk ini merupakan salah satu bendungan terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah. Waduk yang mulai dibangun sekitar tahun 1980 dan selesai pada tahun 1991. Waduk Kedung Ombo memang menyajikan wisata yang indah, sehingga saat libur Lebaran banyak masyarakat antusias berwisata di tempat satu ini. Ada banyak fakta terkait Waduk Kedung Ombo ini, dari pembangunan yang penuh kontroversi hingga teka-teki makam mengapung di tengah waduk. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan teman-teman tekan like, subscribe, dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan berikut Dua Dunia sudah merangkum beberapa cerita dan mitos di Waduk Kedung Ombo. Misteri makam mengapung. Bila Anda pernah berwisata ke sana, mungkin menemui sebuah bangunan kecil mengapung di tengah Waduk Kedung Ombo, tepatnya di Dusun Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Terdapat sebuah bangunan kecil mengapung. Di samping kanan kiri pintu masuk utama bangunan itu terpasang dua bendera merah putih. Bangunan kecil tersebut diketahui merupakan makam Nyi Ageng Serang, seorang pahlawan nasional Indonesia. Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi. Ia merupakan anak Pangeran Natap Raja yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram, tepatnya di Serang yang sekarang wilayah perbatasan Sragen, Grobogan. Letaknya yang mengapung di tengah-tengah waduk membuat makam ini menjadi destinasi wisata religi bagi wisatawan. Makam ini selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap Sura dan Muharram. Wisatawan yang datang ke makam terbuat dari papan kayu itu, tujuan utamanya adalah untuk berziarah. Karena berada di tengah-tengah waduk, maka akses utama menuju makam tersebut harus menggunakan perahu. Perahu ini telah disiapkan warga di bibir waduk untuk perjalanan menuju makam. Makam Nyi Ageng Serang berada di 3 wilayah, yaitu Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Nyi Ageng Serang wafat sekitar tahun 1828 dan dimakamkan di kawasan tersebut. Namun karena ada proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo, makam Nyi Ageng Serang kemudian dipindahkan ke Yogyakarta. Meskipun telah dipindah, masih banyak wisatawan yang datang untuk berziarah ke makam tersebut. Wisatawan yang datang berziarah tidak dipungut biaya, tetapi mereka memberikan uang secara sukarela kepada pemilik perahu yang telah mengantarkannya ke makam Nyi Ageng Serang. Saksi sejarah pembangunan Waduk Kedung Ombo. Waduk Kedung Ombo yang menjadi lokasi terjadinya insiden maut perahu terbalik dan membuat 7 orang tewas serta 2 orang masih dalam pencarian ini, memiliki kisah getir di balik pembangunannya. Kisah tersebut masih samar-samar teringat dalam memori beberapa warga Desa Wonoharjo. Satu di antaranya, Suyatun 48 tahun, ia merupakan salah satu warga yang kediamannya terkena proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo. Sumiyatun menceritakan, awalnya lokasi yang kini menjadi waduk merupakan perkampungan penduduk. Saat itu perkampungan tersebut, khususnya di kawasan Kemusu, dihuni kurang lebih 3.006 kepala keluarga. Ribuan penduduk memutuskan pindah, adapun pemerintah menawarkan ganti rugi bagi mereka. Besaran ganti rugi tertuang dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Tengah. Selain itu, masih ada warga yang hingga kini belum menerima ganti rugi lantaran menganggap besarannya tidak sesuai. Selain ganti rugi, warga yang tinggal di perkampungan tersebut juga ditawari untuk melakukan transmigrasi.
Adapun proyek tersebut mendapat suntikan dana dari Bank Dunia kurang lebih sebesar 156 juta US dollar tahun 1985. Proyek Waduk Kedung Ombo kemudian diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 18 Mei tahun 1991 di Desa Kedung Ombo, Grobogan, Jawa Tengah. Mitos Waduk Kedung Ombo. Konon ceritanya, waduk ini dijaga oleh makhluk seperti Buto dengan muka merah yang mengenakan pakaian kerajaan. Sayangnya, makhluk ini kerap meminta tumbal dengan cara menyeret korban ke dasar waduk yang disebut-sebut terdapat sebuah kerajaan gaib. Di balik mitos yang beredar di Waduk Kedung Ombo, benar atau tidaknya itu tergantung dengan penilaian para teman-teman sahabat dua alam. Berikut rangkuman dan cerita mitos tentang Waduk Kedung Ombo kali ini. Semoga menambah wawasan ilmu dan keyakinan kita kepada Sang Pencipta alam semesta.